karena air yang berlebihannya itu tidak terbuang melalui urin, karena si ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, maka airnya lari kemana-mana. Dalam tanda kutip nih ya, jangan diimajinasikan liar ya. Menjawab Mas Daniel tadi gejala. Gejalanya. Gejalanya itu sebetulnya bervariasi mulai dari yang tidak ada gejala sampai yang gejalanya sangat mengganggu. Yang gejala sangat mengganggu mungkin pipisnya bisa berkurang, Malah bisa berkurang. ya bisa berkurang atau bisa nggak pipis sama sekali. Dan jumlah urinnya, jumlah pipisnya sedikit dan bisa juga nggak ada pipisnya. Terus warnanya bisa pekat, bisa orange, bisa pink atau ada darahnya, atau bisa juga berbusa. Tapi jangan dibalik ya, kalau pipisnya berbusa pasti ada gangguan ginjal. Belum tentu, karena kalau pipisnya ini udah kebelet banget nih, pipisnya udah banyak banget, udah kebelet banget. Terus dikeluarin urinnya dengan tekanan yang tinggi, kan kita bisa ya pipisnya nyembur gitu. Gimana ngomongnya ya, disemprotkan oleh saking udah kebeletnya gitu. Nah, kalau disemprotkan maka itu urinnya akan tampak berbusa. Sama aja kalau kita nyemprot air, kalau semprotannya kenceng banget kan juga berbusa ya. Nah, jadi jangan dibalik-balik bahwa urin yang berbusa itu tanda bahwa mungkin tekanannya tinggi atau urinnya pekat, konsentrasi, karena di dalam urin itu ada airnya, ada limbah-limbahnya, limbah yang bentuknya cairan juga, dan limbah yang bentuknya padat. Nah, jadi kalau limbahnya itu banyak, urinnya kental dalam tanda kutip terkonsentrasi gitu, konsentrasinya tinggi, maka dia bisa berbusa. Atau di dalam urinnya ada proteinnya. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan mengapa urin berbusa itu kita jadikan sebagai salah satu tanda gagal ginjal. Jangan dibolak-balik ya. Nah, kemudian setelah urin bisa juga karena urinnya, karena ginjal kan fungsinya untuk menyaring air selain menyaring limbah. Nah, karena air yang berlebihannya itu tidak terbuang melalui urin, karena si ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, maka airnya lari kemana-mana. Dalam tanda kutip nih ya, jangan diimajinasikan liar ya. Airnya itu merembes kemana-mana, berkumpullah di kaki kita, berkumpullah di kelopak mata kita, di wajah kita. Jadinya kelihatan bengkak. Ya. Nah, kalau si cairannya ini berkumpul di paru-paru, maka orangnya akan mengalami gangguan napasnya jadi pendek-pendek, agak sesek gitu. Kalau cairannya berkumpul di dekat jantung dan atau menyebabkan infeksi di daerah jantung, maka bisa terjadi dadanya kayak sakit gitu ya, rasa tertekan, sesak gitu. Terus karena si limbahnya ini tidak terbuang dengan baik, maka orangnya itu rasa mual, mungkin muntah, ya nggak ada penyebabnya gitu. Terus rasa kayak cepet capek, lemah gitu, yang nggak bisa dijelaskan. Kalau abis olahraga berat atau kerja berat capek kan masuk akal. Tapi ini nggak ngapa-ngapain tapi kok capeknya berkepanjangan, nggak ada sebab yang jelas. Terus lama-lama badannya tambah lama tambah rasa lemah gitu ya. Terus detak jantungnya bisa tidak teratur. Bisa juga kalau yang udah sampai parah bisa sampai ke koma, kejang sampai koma dan akhirnya bisa meninggal gitu. Itu gejala-gejala yang sering muncul.